Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di WN3. Yo guys, kali ini gue bakal lanjutin serial X-Men Origin Wolverine bagian 2. Oke? Logan berlari menuju masuk ke sebuah gudang milik kakek nenek ini. Lalu kakek itu melihat Logan yang tak berpakaian apa-apa. Kakek itu pun menyuruh Logan masuk ke rumahnya, dan dia akan memberikan pakaian milik anaknya. Logan yang terkagum dengan cakar barunya yang sangat amat keren dan tajam. Keesokan harinya, kakek memberikan Logan sebuah jaket. Saat nenek membawakan makan untuk Logan, tiba-tiba nenek dan kakek itu ditembak oleh agen Zero. Nggak cuma itu, agen Zero juga menghancurkan gudang milik kakek nenek itu. Dengan sangat kerennya, Logan berhasil keluar dengan membawa motor milik si kakek. Striker yang memanggil nama agen Zero dan membahas tentang pulau terdengar oleh Logan. Lalu Logan mengatakan dia akan membunuh Victor dan selanjutnya adalah kau. Saat Logan mau pergi, Logan tak lupa membunuh agen Zero dengan cara membakar heli tersebut. Malam harinya, Logan terlihat sudah sampai di Las Vegas untuk menemui mantan rekan timnya dulu yang bernama John. Dan Logan bertanya tentang pulau yang dimaksud Striker. Lalu John mengatakan kalau pulau tersebut ada hubungannya dengan Victor, dan orang yang mengetahui tentang pulau tersebut hanyalah Fred. Badan Fred kini telah berubah drastis menjadi sangat besar. Sebelum memberi Logan informasi, Fred meminta Logan untuk mengalahkannya dengan cara fight di ring tinju. Ketika Fred mengadu kepalanya dengan kepala Logan, Fred terlihat sempoyongan, dan Logan langsung meng-KO Fred saat itu juga. Dan Fred mengatakan kalau sebenarnya Victor dan Striker bekerja sama, dan mereka sekarang berada di sebuah pulau tersembunyi, tempat di mana mutan-mutan muda dikumpulkan. Mutan-mutan itu ditangkap oleh Victor karena Striker ingin membuat senjata dengan cara menyatukan DNA semua mutan menjadi satu untuk menjadi pertahanan negara. Namun Fred tidak mengetahui lokasi dari pulau tersebut, tapi Fred mengatakan kalau ada mutan yang berhasil kabur dari sana yang bernama Remy LeBeau. Tanpa membuang waktu, Logan dan John langsung mencari informasi keberadaan Remy LeBeau. Di sisi lain, Victor terlihat sedang menangkap mutan muda. Lalu didatangi Striker. Striker mengatakan sekarang Victor tinggal menangkap Logan untuk memenuhi syarat dan eksperimen tersebut. A deal I did before, didn't I?
Oh yes, you did, Captain. Scene kembali kepada Logan yang berhasil menemui Remy LeBeau. Are you Remy LeBeau? LeBeau, I am. Saat Remy LeBeau melihat kalung Logan, dia langsung menyerang Logan karena dia berpikir kalau Stryker mengutus Logan untuk menangkapnya. Above you. Pada saat bersamaan, John bertemu dengan Victor, dan Victor pun langsung membunuh John. Victor juga mengambil DNA milik John. Logan yang sehabis diserang Remy langsung teralihkan fokusnya karena melihat Victor. Karena punya dendam pribadi, Logan juga langsung membabi buta menyerang Victor. I'm gonna cut your goddamn head off. Saat Logan hendak membunuh Victor, tiba-tiba Remy LeBeau datang dan mengacaukan semuanya. Lalu Victor berhasil kabur. Pada akhirnya, Remy pun kalah, dan dia bersedia mengantarkan Logan ke pulau rahasia tersebut. That's a nice stick. Fine, just concentrate on what you're doing. You sure you gotta be... Di markas pulau rahasia, Jenderal mengetahui orang yang dijadikan eksperimen Stryker yaitu Whit Wilson. Karena terlalu banyak mengoceh, Stryker lalu membunuh Jenderal tersebut. Sementara itu, Logan sudah sampai di pulau dan langsung menyelinap ke markasnya Stryker. Ternyata, Stryker sudah tahu kalau Logan berada di sana. Lalu Stryker langsung menjelaskan kepada Logan kalau Logan adalah hasil eksperimen ke-10 Weapon X yang berhasil. Namun Logan tidak mau bekerja sama dengan Stryker. Makanya Stryker menciptakan eksperimen baru yang bernama Deadpool. Yang membuat Logan terkejut, ternyata Kayla pacarnya masih hidup. Lalu Kayla menjelaskan yang sebenarnya, kalau Victor tidak membunuhnya. Victor hanya memalsukan kematiannya dengan cara menyuntikkan obat bius dan melumuri Kayla dengan darah rusa. Lalu Stryker juga menjelaskan kalau Kayla adalah seorang mutan juga yang memiliki kekuatan. Siapa saja orang yang disentuh Kayla akan jatuh hati padanya. Mendengar penjelasan tersebut, Logan sangat patah hati, lalu pergi. Kayla sendiri sebenarnya sangat mencintai Logan, dan dia tidak pernah memanipulasi Logan. Kayla terpaksa menuruti kemauan Stryker, karena adiknya Kayla ditahan oleh Stryker. Setelah Logan pergi, lalu Kayla menagih janji. Namun, Stryker menolak membebaskan adiknya Kayla. Tak lama kemudian, Victor datang dan juga menagih janjinya kepada Stryker. Namun, Stryker lagi-lagi menolaknya dan mengatakan kalau Victor tidak akan sanggup untuk menahan rasa sakit adamantium. Lalu Victor menangkap Kayla dan akan membunuhnya. Logan yang mendengarkan suara dari Kayla langsung bergegas menyelamatkannya. Logan yang awalnya ingin membunuh Victor, lalu mengurungkan niatnya, karena Victor tidak membunuh Kayla. Tiba-tiba, Stryker memerintahkan untuk mengaktifkan Whit Wilson, alias Deadpool. Sementara itu, Logan dan Kayla menyelamatkan adiknya, termasuk mutan-mutan muda yang lainnya. Saat mereka semua hendak keluar, dia dihadang oleh Deadpool, dan Logan menyuruh Kayla membawa para mutan-mutan muda untuk kabur. Dan dia akan menghadapi Deadpool sendiri. Kayla, get these kids out of here. Logan? Fine. Wait. Is that you? Saat Deadpool mengeluarkan kekuatannya, Logan hanya bisa tercengang. Karena Deadpool sangat mirip dengan dirinya, yang memiliki regenerasi yang sangat cepat. Dan Deadpool juga mempunyai
pedang adamantium. Logan mengetahui kalau Deadpool sebenarnya adalah Wade Wilson, dan mereka pun bertarung. Wait. Di sisi lain, Kayla dan para mutan lainnya diadang oleh penjaga. Namun salah satu dari mutan tersebut berhasil membunuh semua para penjaga dengan kekuatan mata lasernya. Did I get him? Yeah. Kayla lalu menyuruh adik dan yang lainnya pergi terlebih dahulu, karena dia terkena tembakan di bagian hulu hati. Scene kembali ke pertarungan Logan dan Deadpool. Logan yang kewalahan lalu memancing Deadpool untuk bertarung di atas bangunan tinggi. Dengan gampangnya, Deadpool teleport ke atas bangunan itu. Saat Deadpool ingin memenggal kepala Logan, tiba-tiba Victor datang membantunya. Dan akhirnya Victor dan Logan bersatu untuk mengalahkan Deadpool. Di saat Deadpool mau membunuh Victor, Logan berhasil memenggal kepala Deadpool, dan Deadpool pun jatuh, terpisah dari kepalanya. Melihat Deadpool kalah, Stryker lalu menyiapkan senjata dengan peluru adamantium. Walaupun tidak akan membunuh Logan, Stryker berusaha untuk menghilangkan ingatan Logan dengan cara menembak Logan di bagian kepala memakai peluru adamantium. Di sisi lain, Logan yang mau ditimpa bangunan, lalu diselamatkan oleh Remy LeBeau. Lalu Logan berterima kasih kepadanya. Logan lalu menemukan Kayla, yang kena tembakan di bagian hulu hati. Logan lalu ingin membawa Kayla berusaha untuk menyelamatkannya. Namun, Stryker menembak Logan dengan peluru adamantium, dan akhirnya membuat Logan pingsan setelah ditembak di bagian kepala. Secara bersamaan, Stryker ingin membunuh Kayla. Namun Kayla berhasil mengkonter dengan kekuatannya. Kayla menghipnotis Stryker untuk tetap terus berjalan sampai kakinya lumpuh. Sementara itu, para mutan yang berhasil keluar lalu dijemput oleh seseorang yang bernama Profesor X. Di sisi lain, Logan pun tersadar dari pingsannya. Dan ternyata benar, dia telah kehilangan ingatannya dan tidak mengenal Remy LeBeau. Dan dia juga menemukan Kayla yang tergeletak, sudah tak bernyawa. My name! Your name is Logan. Hell am I? Listen, man. I'm Phil. Know her. Sayangnya, dia tidak mengenal Kayla sama sekali. Lalu Logan memutuskan untuk tidak ikut dengan Remy LeBeau, dan dia akan mencari jalan hidupnya sendiri. Yo guys, segitu dulu aja. Kalau kalian mau lanjut, komen aja. Ntar gue bakal bikin video alur Wolverine. Aduh, sayang banget ya saat ending coy. Saya WN3, saya berkekuatan mutan.